Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 17. Mereka berlima ini merupakan pembantu-pembantu Siang Koan Wei Hong, maka tentu saja kepandaian mereka sudah cukup tangguh, lebih tinggi dibandingkan dengan para tukang pukul biasa saja. Maka kini serangan mereka pun merupakan serangan gaya silat yang cukup kuat dan cepat, bukan sekedar mengandalkan tenaga kasar belaka. Tianxin teringat akan pesan kakaknya, maka dia menahan kemarahannya dan tidak ingin menurunkan tangan maut. Akan tetapi teringat betapa dia dan kakaknya dihina di pasar, betapa buah-buah yang dibelinya jatuh berhamburan di atas tanah, betapa dia dan kakaknya ditertawakan dan diejek, maka kini dia menggerakkan tangan menangkis setiap pukulan sambil mengerahkan tenaga Tian Te Xin Chiang. Terdengar bunyi, krek, setiap kali dia menangkis dan 5 kali dia menangkis pukulan 5 orang itu. Akibatnya, 5 orang itu terpelanting roboh dan ketika mereka merangkak bangun, mereka mengadu-adu sambil memegangi lengan mereka yang tadi tertangkis karena lengan mereka itu ternyata telah patah tulangnya dan tentu saja mereka tidak dapat menyerang lagi. Rasa nyeri membuat mereka meringis dan melangkah mundur sambil memandang kepada pemuda itu dengan mata terbelalak. Juga Siang Koan Wei Hong terkejut bukan main. Dia memang sudah dapat menduga akan kelihayan Tianxin putra mendiang Pangeran Cheng Han Ho itu, akan tetapi tidak disangkanya bahwa pemuda yang halus itu ternyata demikian tangkas, kuat dan ganas, bertangan besi, sekali tangkis mematahkan lengan 5 orang penyerangnya. Tahulah dia bahwa orang-orangnya itu sama sekali bukan merupakan tandingan pemuda ini akan tetapi untuk mencegahnya dia sudah terlambat. Karena kini si tinggi besar sudah menyambar sebatang golok besar dari rak senjata dan dengan marah dia sudah menerjang dengan goloknya ke arah Tianxin. Kalau dia mau, tentu saja Siang Koan Wei Hong dapat dan masih ada kesempatan untuk mencegah pembantunya ini, akan tetapi dia memang ingin melihat bagaimana Tianxin akan menghadapi serangan golok dari pembantunya yang cukup lihai ini. Tianxin tetap tidak bergerak dari tempatnya. Dia menanti sampai bacokan golok itu menyambar dekat dengan kepalanya, lalu tiba-tiba tangan kirinya bergerak menangkis golok besar itu dengan jari-jari tangannya dengan pengerahan tenaga Tian Te Xin Chiang. Krek! Golok itu patah menjadi 2 potong dan secepat kilat tangan Tianxin bergerak 2 kali disusul gerakan kaki 2 kali dan tubuh si tinggi besar itu terlempar, terjengkang dan terbanting ke belakang, goloknya terlepas jauh. Dia tidak dapat merangkak bangkit seperti teman-temannya tadi karena kalau teman-temannya itu hanya menderita tulang sebelah lengan yang patah, dia sendiri menderita patah tulang kedua lengan dan kedua kakinya. Terpaksa teman-temannya, dengan sebelah tangan saja, membantunya dan menggotongnya keluar dari tempat itu. Siang Koan Wei Hong menjadi semakin kagum akan tetapi juga terkejut. Pemuda putra mendiang Pangeran Cheng Han Ho itu benar-benar hebat dan bertangan maut, pikirnya. Teringat dia akan cerita tentang mendiang pangeran yang pernah menjago di dunia Kang Ou itu dan diam-diam dia pun bersikap waspada karena maklum bahwa pemuda itu benar-benar tidak boleh dipandang ringan. Akan tetapi dengan wajah penuh senyum ramah dia melangkah maju menghadapi Tianxin sambil menjura. Ah, kiranya ilmu kepandaian saudara Cheng amat hebat dan tinggi. Sungguh aku seperti katak dalam tempurung, tidak melihat gunung Taishan menjulang tinggi di depan mata. Akan tetapi Han Tiong sudah menjura kepadanya. Saudara Siang Koan harap suka maafkan adikku, dan perkenankanlah kami pergi dari sini dan tidak merusak suasana persahabatan antara kita. Siang Koan Wei Hong menoleh kepada Han Tiong. Dia memang seorang pemuda yang cerdik sekali. Dia sudah mendengar akan hubungan antara pendekar lembah naga Chia Sin Leong dengan mendiang Pangeran Cheng Han Ho. Pangeran itu merupakan kakak angkat dari Chia Sin Leong. Dan juga ada hubungan darah antara istri pangeran itu dengan pendekar lembah naga, yaitu saudara Misan, keduanya adalah cucu-cucu dari pendiri Qin Ling Pai. Maka diam-diam dia pun melakukan pilihan. Menurut riwayat sang pangeran, maka keturunan ini lebih condong untuk menjadi segolongan dengan dia, sedangkan pemuda Shi Chia itu tentu saja merupakan ahli waris Qin Ling Pai dan tetap menjadi musuh golongannya. Maka, sedapat mungkin dia harus menjadikan Cheng Tianxin ini sebagai seorang sahabat, sedangkan Chia Tiong harus dimusuhinya. Ah, saudara Chia Han Tiong. Sudah kukatakan tadi bahwa aku tidak peduli apakah kalian menjadi kawan atau lawan, bagiku sama saja asalkan kawan atau lawan itu lihai, semua menyenangkan hatiku. Keturunan mendiang Pangeran Cheng Han Ho sudah jelas amat hebat kepandaiannya dan membuat hatiku kagum sekali,
Tidak tahu sampai di mana kelihayan keturunan dari ketua Qin Lingpai. Apakah lebih hebat daripada kepandaian keturunan Pangeran Cheng? Kiranya begitulah, dan aku ingin sekali mencoba kepandaianmu. Mari, majulah. Jelas bahwa kini pemuda hartawan itu menunjukkan tantangan kepada Chia Han Tiong. Akan tetapi pancingan dan tantangannya itu tidak mengenai sasaran. Han Tiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku datang ini bukan untuk berkelahi, melainkan memenuhi undanganmu, sebagai kenalan." Apakah engkau takut, saudara Chia? Terserah penilaianmu. Jawab Han Tiong tenang. Akan tetapi, Tianxin sudah mengerutkan alisnya dan wajahnya menjadi merah. "Siapa bilang kami takut padamu?" bentaknya. "Tiongko, biarlah aku melawan si sombong ini." Tianxin tidak memberi kesempatan kepada kakaknya untuk menjawab dan dia langsung maju menghadapi Siang Koan Wei Hong sambil membentak. "Tidak perlu kakakku turun tangan, aku pun sudah cukup untuk menandingimu." Biarpun hatinya menyesal mengapa pemuda keturunan ketua Qin Lingpai itu tidak melayaninya dan kini bahkan putra pangeran itu yang maju, akan tetapi Siang Koan Wei Hong tidak menolak. Betapapun juga dia harus menunjukkan kelihayannya dan karena selama ini dia belum pernah kalah oleh siapapun juga, timbul semacam kesombongan di dalam hatinya dan kepercayaan diri yang berlebihan sehingga dia memandang ringan semua orang. "Baik sekali, biarlah kita main-main sebentar, saudara Cheng." Baru saja kata-katanya terhenti, tangannya sudah melakukan serangan. Dengan tangan terkepal, tangan itu menyambar dari pinggang kanannya, dengan kepalan terputar amat kuatnya menyambar ke arah pusar Tianxin. Pemuda ini tahu akan bahayanya pukulan seperti itu. Kepalan terputar itu laju seperti peluru baja saja dan dapat menimbulkan luka-luka hebat di dalam rongga perut, maka dia pun cepat menggerakkan lengan kirinya menangkis sambil mengerahkan tenaga sedangkan tangan kanannya dengan jari-jari terbuka menusuk ke arah dada lawan. "Duh!" Tangkisan Tianxin itu bertemu dengan lengan Siang Koan Wei Hong, membuat mereka berdua tergetar, dan pemuda hartawan itu juga menggunakan lengan kirinya untuk menangkis hantaman tangan kiri dengan jari-jari terbuka yang amat kuat dan yang akan mampu mematahkan tulang-tulang dadanya itu. Akan tetapi Siang Koan Wei Hong tidak menolak. Betapapun juga dia harus menunjukkan kelihayannya dan karena selama ini dia belum pernah kalah. "Duh!" Kembali kedua lengan mereka bertemu dan keduanya tergetar hebat. Hal ini mengejutkan Siang Koan Wei Hong karena dari pertemuan lengan dua kali ini saja maklumlah dia bahwa Tianxin memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Maka, mengingat betapa pemuda ini tadi merobohkan semua pembantunya, dan melihat kenyataan akan kuatnya tenaga sinkangnya, Siang Koan Wei Hong tidak berani memandang rendah lagi. Senyumnya menghilang dari wajahnya yang tampan dan mulailah dia menyerang dengan pengerahan seluruh tenaga dan kepandaiannya. Kedua tangannya mengeluarkan hawa pukulan dahsyat ketika dia menghujankan serangan kepada Tianxin. Namun Tianxin sudah siap menghadapinya. Pemuda lembah naga ini pun sudah tahu bahwa putra Paksan Kui ini merupakan seorang lawan yang tangguh, maka dia pun cepat menggerakkan tubuhnya untuk mengelak, menangkis dan juga membalas dengan pukulan-pukulan yang tidak kalah dahsyatnya. Terjadilah serang menyerang, saling pukul elak dan tangkis bertubi-tubi. Berkali-kali kedua lengan mereka saling bertemu, makin lama makin kuat sehingga pertemuan itu seperti menggetarkan seluruh ruangan dan kadang-kadang kalau pertemuan antara kedua lengan itu amat kuatnya, tubuh mereka tidak hanya tergetar, bahkan terdorong mundur. Pertandingan itu makin lama makin seru dan agaknya mereka itu seimbang, baik mengenai kecepatan maupun tenaga. Setelah lewat 50 jurus dan belum dapat mendesak lawannya sama sekali, Siang Koan Wei Hong baru benar-benar terkejut karena tahulah dia bahwa kepandaian Tianxin ternyata tidak kalah olehnya. Dia lalu mengeluarkan suara melengking tinggi dan menyerang lawan dari atas, dengan kedua lengan bergerak-gerak, kedua tangan membentuk cakar seperti seekor burung Garuda yang menyambar-nyambar dari atas. Bret! Tianxin meloncat ke belakang dengan kaget. Serangan lawan yang amat cepat dan aneh itu biarpun telah dielakkan dan ditangkisnya, tetap saja masih mengenai pundaknya dan membuat bajunya terobek di bagian kedua pundaknya. Dia terkejut sekali sungguh pun kulit dagingnya dilindungi kekebalan Tian Te Sin Chiang dan tidak terluka. Memang gerakan lawan itu amat aneh dan tidak mudah menghadapi seorang lawan yang menyerang dari atas seperti itu. Ilmu silatnya dilatih untuk menghadapi lawan sebagai manusia, yaitu yang bergerak di sekeliling dirinya, bukan menghadapi manusia burung yang datang dari atas.
Setelah berhasil merobek baju di kedua pundak lawan, timbul kembali kesombongan Siang Koan Wee Hong dan dia pun tertawa dengan gembira. Hal ini membuat wajah Tianxin menjadi merah dan dia sudah menjadi marah sekali. Wut! Wutut! Angin menyambar-nyambar hebat ketika dia menggunakan pukulan dan tamparan Tian Te Xin Chiang yang amat hebat. Siang Koan Wee Hong terkejut bukan main karena hawa pukulan itu saja sudah terasa olehnya dan dia cepat berloncatan mundur. Sinte, jangan! Han Tiong memperingatkan dan Tianxin sadar bahwa kalau dia mendesak lawan dengan pukulan-pukulan sakti itu, memang kalau sampai lawan terkena mungkin saja dia akan melakukan pembunuhan. Maka dia pun cepat mengubah gerakannya dan kini dia mainkan ilmu silat Tai Kek Sin Kun. Dengan ilmu silat yang tangguh di bagian pertahanan ini, dia mampu membendung serangan-serangan lawan yang menggunakan ilmu silat seperti burung Garuda beterbangan itu, mampu mengelak, menangkis dan juga membalas serangan. Betapapun juga, tetap saja dia berada di pihak yang diserang dan didesak, kira-kira dalam perbandingan 1 kali menyerang 3 kali diserang. Hal ini membuat Tianxin merasa penasaran sekali. Memang hebat sekali ilmu silat lawannya itu. Memang ilmu yang dimainkan Siang Koan Wee Hong itu adalah ilmu silat keluarganya yang amat diandalkan dan hanya dikeluarkan kalau menghadapi lawan tangguh. Ilmu silat itu diberi nama Gobhi Sin Eng Jiao, cakar Garuda Gobhi, yang bersumber pada ilmu silat Gobhi Pai. Akan tetapi oleh Paksan Kui dasar ilmu silat Gobhi Pai itu telah diubah dan ditambah sedemikian rupa, dicampur dengan ilmu Eng Jiao Kang yang berasal dari daerah Korea sehingga terciptalah ilmu Gobhi Sin Eng Jiao yang amat ampuh itu. Selain gerakan dalam ilmu silat ini aneh, tubuh berloncatan seperti Garuda yang beterbangan menyambar-nyambar lawan, juga jari-jari tangan yang membentuk cakar itu seolah-olah berubah menjadi cakar baja yang amat kuat, dapat dipakai untuk menahan senjata tajam dan memiliki kekebalan seperti ilmu Tian Te Xin Chiang. Sudah 100 jurus mereka bertanding dan Tianxin masih terus terdesak, bahkan beberapa kali tubuhnya kena cakaran yang untung tidak sampai terluka, hanya bajunya saja yang robek karena kulit tubuhnya telah terlindung oleh sinkangnya. Hal ini membuat Siang Koan Wee Hong tertawa-tawa dan membuat Tianxin makin penasaran. Ketika dia melihat tangan kiri lawan yang berbentuk cakar itu menyerang ke arah mukanya, dia cepat menangkis, akan tetapi cakaran tangan kanan lawan ke arah dadanya sama sekali tidak ditangkis atau dielakkannya. Plak! Cakar tangan kanan Siang Koan Wee Hong mengenai dada Tianxin. Ah! Siang Koan Wee Hong berteriak kaget. Matanya terbelalak ketika dia merasa betapa tangan kanannya itu melekat pada dada lawan dan tenaga sinkangnya membanjir keluar melalui telapak tangannya yang tersedot oleh dada lawan. Dalam kagetnya, pemuda ini mengerahkan sinkang untuk menarik kembali tangannya, akan tetapi makin hebat dia mengerahkan tenaga, makin hebat pula tenaga sinkangnya tersedot keluar. Tikai Beng! Teriaknya kaget dan mukanya menjadi pucat. Dia telah mendengar dari ayahnya akan ilmu yang istimewa ini. Akan tetapi sebelum dia sempat melakukan sesuatu, tangan kiri Tianxin sudah menyambar dan menampar punggungnya. Bu! Tubuh Siang Koan Wee Hong terpelanting dan dia roboh, lalu muntahkan darah segar. Hantaman dengan tenaga Tian Te Xin Chiang pada punggungnya itu biarpun tidak melukai punggung yang terlindung kekebalan, namun telah mengguncangkan isi dadanya dan membuat dia terluka di sebelah dalam, tidak terlalu parah namun cukup membuat dia muntah darah dan tidak mungkin melanjutkan pertandingan. Melihat ini, Han Tiong cepat meloncat menghampiri dan dengan ilmu It Sin Chi, yaitu dengan satu jari telunjuk tangan kanannya, dia menotok 3 tempat di sepanjang tulang punggung Siang Koan Wee Hong untuk menyembuhkan orang itu, sambil menariknya bangun, lalu dia menjura dengan hormat. Harap saudara Siang Koan sudi memaafkan kami berdua. Katanya. Kemudian dia memberi isyarat kepada adiknya dan mereka berdua meninggalkan ruangan itu, terus keluar dari dalam rumah dan bergegas meninggalkan kota raja yang oleh Han Tiong dianggap sebagai tempat berbahaya itu. Siang Koan Wee Hong masih terlalu kaget dan merasa terpukul kehormatannya karena dia telah dikalahkan, maka dia pun hanya menarik napas panjang berulang-ulang. Dia tahu dari totokan-totokan tadi bahwa kepandaian Chia Han Tiong kiranya bahkan lebih lihai daripada kepandaian Tianxin yang telah mengalahkannya. Timbul rasa penasaran dan dia ingin memperdalam ilmunya kepada ayahnya dan dia pun merasa kecewa, mengapa tadi dia tidak mempergunakan Yang Kim untuk melawan pemuda lembah naga itu. Dia telah menderita rugi sebagai akibat memandang rendah lawan. Akan tetapi menyesal pun tiada guna.
Dua orang pemuda itu telah pergi dan dalam keadaan terluka itu tak mungkin dia akan dapat melawan lagi. Dengan hati penuh rasa penasaran dan menyesal, hari itu juga Siang Koan Wi Hong meninggalkan kota raja dan kembali ke Taigoan, tempat tinggal Paksan Kui Siang Koan Tiang, ayahnya yang hidup sebagai datuk kaya raya. Han Tiong dan Tian Xin yang baru saja meninggalkan kota raja, kini merasa amat gembira dan takjub menikmati pemandangan alam yang amat indah di pegunungan Qinlingshan. Setelah berhari-hari tinggal di kota raja yang demikian sesak dengan manusia yang demikian bising dan di mana mereka menemukan masalah-masalah yang tidak enak sekali, kini tempat yang berhawa sejuk dan segar, bersih dan hening itu nampak teramat indah dan menyenangkan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Memang sesungguhnya lah, kita harus mengakui adanya kenyataan betapa ulah manusia, yaitu diri sendiri, telah membuat dunia ini menjadi suatu tempat tinggal yang kotor dan tidak enak ditinggali. Alam yang begitu sejuk, segar dan bersih seperti yang terdapat di pegunungan atau di dusun-dusun sunyi, segera berubah menjadi panas, pengap dan kotor setelah penuh oleh manusia. Banyak memang terdapat makhluk hidup di dunia ini, namun, betapapun nyaring suara makhluk-makhluk itu, tidak ada yang seperti suara manusia ketika mereka saling bicara. Suara manusia pada umumnya sudah penuh dengan nafsu, penuh dengan keinginan mengejar senang, penuh dengan kedukaan, penuh dengan kemarahan, kebencian. Kalau kita memasuki sebuah pasar yang penuh manusia, mendengarkan suara manusia dalam pasar itu, lalu membandingkannya dengan suara burung-burung dan binatang-binatang di dalam hutan, akan nampak perbedaan yang teramat besar. Kita tidak pernah dapat menikmati hidup, tidak pernah dapat menikmati sebuah tempat. Yang tinggal di kota ingin lari ke gunung, lari dari kebisingan dan menganggap bahwa keheningan akan lebih menyenangkan. Sebaliknya, kalau dia sudah tinggal di gunung, dia pun masih akan menderita karena merasa kesepian dan ingin kembali ke kota. Jarang terdapat orang yang benar-benar dapat menikmati keindahan alam, dan kalaupun ada, hanya dapat dihitung dengan jari saja agaknya. Kita baru dapat menikmati keindahan alam apabila kita tidak membanding-bandingkan, apabila pikiran kita kosong, tidak dipenuhi kesibukan, apabila di dalam pikiran tidak terdapat gambaran tentang si aku dan tentang apa yang kusenangi dan tidak kusenangi. Keindahan dan kebahagiaan bukan berada di luar diri kita sendiri, keindahan dan kebahagiaan hanya terdapat pada jiwa yang bebas, bebas dari ikatan suka dan tidak suka yang menjadi permainan pikiran, yaitu pencipta si aku. Senja itu memang indah bukan main. Han Tiong dan Tian Xin yang kebetulan datang dari arah timur, dapat menikmati keindahan senja itu sepenuhnya. Kata-kata tidaklah cukup untuk menggambarkan keindahan pada saat itu, keindahan senja tidak dapat digambarkan, hanya dapat dirasakan. Seakan-akan terbuka pintu sorga dalam dongeng-dongeng nun jauh di langit barat. Langit yang pada kakinya seperti terjadi kebakaran, memerah jingga di lereng belakang bukit. Makin tinggi makin muda warna merah itu sampai menjadi warna setengah merah setengah kuning, dilatar belakangi warna kebiruan, biru yang mengandung kehijauan, maka terjadilah percampuran warna antara merah, kuning dan biru, warna-warna pokok, yang membentuk segala macam warna yang sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Dan di antara langit yang dicoreng-moreng bermacam warna itu, di antara awan-awan yang menghitam kelabu dan yang membentuk bermacam corak dan bentuk yang melampaui segala yang dapat dihayalkan otak, nampak sinar-sinar kuning emas dari matahari senja yang sudah mulai bersembunyi di balik puncak gunung Qinlingshan. Makin jauh matahari tenggelam, makin remang-remang cuaca dan keremangan itu seperti mendatangkan suatu keheningan yang baru, keheningan yang ajaib menyelimuti seluruh permukaan bumi. Pohon-pohon mulai menyembunyikan diri, menarik diri dari penonjolan di waktu siang, membuat persiapan untuk tenggelam dalam kegelapan yang segera akan tiba. Sebatang pohon yang liu yang tinggi nampak di kejauhan, terpencil dan merupakan sesuatu yang hitam menentang keindahan warna-warni itu, dengan cabang-cabangnya yang melengkung indah dan halus, seolah-olah menunduk dan menghormati suasana yang hening, sedikit pun tidak bergerak. Tidak seperti pada saat-saat lain di mana pohon yang liu itu merupakan pohon yang paling luas menari-nari lemah gemulai tertiup angin berdesir. Beberapa burung merupakan kelompok terbang mendatang dari selatan, seolah-olah merupakan seekor makhluk besar yang bergerak sambil mengeluarkan bunyi bercicit-cicit nyaring karena gerakannya yang seirama. Anehnya gerakan terbang dan bunyi bercicit itu tidak mengganggu keheningan, bahkan merupakan bagian dari keheningan yang maha mendalam itu, sehingga terdapat perpaduan yang aneh antara yang hening dan yang bising, yang diam dan bergerak.
Keadaan tadi yang diam dan hening seperti keadaan mati mengandung gerah dan bunyi yang menjadi pertanda hidup itu, sehingga di dalam kematian itu terkandung kehidupan dan di dalam kehidupan itu pun terkandung kematian, keduanya tak terpisahkan lagi. Dua orang kakak beradik itu juga merupakan bagian daripada keheningan maha luas itu dan mereka seperti dua titik tenggelam ke dalam suatu keluasan yang membuat mereka tidak ada artinya lagi, yang berarti hanyalah keluasan itu sendiri, keheningan itu sendiri di mana mereka tergulung. Sampai beberapa lamanya, mereka berdua terpesona, melangkah tanpa terasa, namun dengan batin yang sadar akan semua itu, dan kebahagiaan yang mujizat memenuhi rongga dada. Ah, tak terasa hari telah mulai gelap. Mari kita mempercepat langkah, itu puncak Chinlingsan sudah nampak dari sini, Sinte, kata Han Tiong dan ucapan ini seperti menyeret mereka kembali ke dalam alam dunia fana. Mari, Tiongko. Jawab Tianxin singkat, hatinya masih penuh pesona. Baru saja tiba di luar pintu gerbang pagar tembok yang mengelilingi perkampungan Chinlingpai, mereka telah disambut oleh para murid Chinlingpai yang melakukan penjagaan. Karena kini Han Tiong telah menjadi seorang pemuda dewasa dan ketika dia mengunjungi Chinlingpai dia masih kecil. Pula karena waktu itu malam telah tiba dan tempat itu hanya diterangi oleh beberapa buah tank yang tergantung di pintu gerbang, maka tidak ada murid Chinlingpai yang mengenalnya. Berhenti, bentak murid Chinlingpai dan beberapa orang murid telah mengepung dua orang pemuda itu. Siapakah kalian dan ada perlu apa malam-malam begini datang ke sini? Melihat sikap mereka yang gagah itu, Han Tiong tersenyum. Agaknya saudara-saudara tidak lagi mengenalku. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 8 tahun yang lalu, aku pernah datang bersama ayah dan ibu untuk berkunjung kepada ketua Chinlingpai. Siapakah engkau? Tanya pemimpin para penjaga itu sambil mencoba untuk mengenal wajah yang nampak tenang dan jujur itu. Kami datang dari Lembah Naga, kata Tianxin yang sudah tidak sabar lagi. Kini semua murid Chinlingpai terkejut dan makin mendekat untuk melihat wajah mereka. Mereka masih belum dapat mengenal Han Tiong bahkan sama sekali tidak mengenal wajah Tianxin yang tampan itu. Lembah Naga, tanya mereka gagap. Ketua Chinlingpai Chia Bun Howo adalah kekik kami, kata Han Tiong. Oh, jadi Kongzu ini adalah putra pendekar Lembah Naga Chia Sin Liong. Han Tiong mengangguk dan para murid Chinlingpai itu dengan gembira lalu mengiringkan Han Tiong dan Tianxin masuk, sedangkan beberapa orang anak murid Chinlingpai sudah lebih dulu berlari-lari ke dalam untuk memberi kabar gembira itu kepada ketua mereka. Tak lama kemudian, nampak kakek Chia Bun Hou dan nenek Yap In Hong keluar menyambut. Chia Bun Hou telah menjadi seorang kakek yang usianya 60 tahun, sedangkan nenek Yap In Hong sudah berusia 58 tahun. Akan tetapi, ketua Chinlingpai itu masih nampak sehat dan segar, sedangkan istrinya pun memiliki tubuh yang langsing dan biarpun rambutnya sudah banyak yang putih, namun garis-garis mukanya masih jelas membayangkan bekas-bekas kecantikan dan kegagahan. Biarpun sudah bertahun-tahun dia tidak pernah jumpa dengan kakek dan neneknya itu, dan biarpun mereka sudah menjadi tua, namun Han Tiong masih mengenal mereka dan cepat dia pun maju menghampiri, menjatuhkan diri berlutut di depan dua orang tua itu. Tianxin juga mengikuti perbuatan kakaknya, karena betapapun juga, kakek yang kini menjadi ketua Chinlingpai ini adalah paman dari ibunya. Chia Bun Hou dan Yap In Hong ketika tadi mendengar laporan bahwa ada tamu dua orang pemuda yang mengaku datang dari Lembah Naga dan mengaku bahwa ketua Chinlingpai adalah kakeknya, bergegas keluar dengan gembira. Mereka sudah menduga bahwa tentu Chia Han Tiong yang datang, hanya mereka agak merasa heran mengapa ada dua orang pemuda. Setahu mereka, Han Tiong tidak mempunyai adik. Yap In Hong tersenyum memandang kepada Han Tiong. Cucunya ini telah menjadi seorang pemuda yang bersikap gagah dan wajahnya membayangkan kejujuran dan ketenangan, sedangkan sinar matanya tajam penuh wibawa. Ai, engkau tentu Han Tiong. Sudah menjadi seorang pemuda dewasa sekarang? Bagaimana dengan ayah bundamu? Mereka baik-baik sajakah? Terima kasih, ayah dan ibu dalam keadaan baik-baik dan mereka menitipkan salam hormat kepada kakek dan nenek berdua. Jawab Han Tiong dengan sikap hormat. Han Tiong, siapakah pemuda ini? Tanya Chia Bun Hou dan dia bersama istrinya memandang kepada wajah yang tampan, sinar mata yang tajam penuh membayangkan kecerdikan dan sikap yang lemah lembut dari pemuda yang berlutut di dekat Han Tiong itu. Dia ini adalah adik angkat saya, akan tetapi sesungguhnya dia pun masih keluarga sendiri,
karena dia adalah putra tunggal mendiang bibi Lie Qiaoxi. Namanya adalah Cheng Tianxin. Ah! Yap In Hong menahan seruannya. Chia Bon Hou juga terkejut dan terbayanglah olehnya akan segala yang dialami oleh keponakannya, Lie Qiaoxi itu. Dia Shi Cheng, jadi dia adalah keturunan dari Cheng Han Hou? Kemudian disambungnya dengan suara lirih. Dan Lie Qiaoxi telah meninggal dunia. Tianxin memberi hormat. Benar sekali, Cheng Han Hou dan Lie Qiaoxi adalah mendiang ayah bunda saya. Chia Bun Hou merasa terharu dan dia cepat membangkitkan pemuda ini sedangkan Yap In Hong juga memegang pundak Han Tiong menyuruhnya bangun. Mari kita bicara di dalam. Kata kakek dan nenek itu dengan ramah dan mereka pun lalu memasuki rumah induk Chin Ling Pai yang cukup besar itu. Setelah mandi dan makan malam, baru kedua orang pemuda lembah naga itu dipersilakan memasuki ruang duduk di mana telah menanti kakek dan nenek mereka. Tadinya Han Tiong mengira bahwa tentu dia akan bertemu dengan Chia Kong Liang, pamannya yang sebaya dengan dia hanya 3 tahun lebih tua. Akan tetapi ketika dia tidak melihat adanya pemuda yang telah dikenalnya itu di ruangan duduk, dia yang sudah disuruh duduk bersama Tianxin, segera bertanya. Kongkong, di manakan adanya paman Chia Kong Liang? Kenapa sejak tadi saya tidak melihatnya? Ah, pamanmu? Dia baru kemarin berangkat pergi ke Bue Huasan untuk menengok bibinya, yaitu Enci Chia Giokeng yang kabarnya sakit. Jawab Chia Bun Hou. Mendengar disebutnya nama Chia Giokeng ini, Tianxin mengerutkan alisnya dan sambil memandang kepada kakaknya dia berkata, suaranya lirih dan mengandung getaran haru. Bukankah beliau itu nenekku, ibu mendiang ibuku? Ah, Tiongko, betapa ingin hatiku untuk berjumpa dengan nenekku itu, sudah begitu seringku mendengar tentang beliau dari ibu. Dia berhenti bicara karena teringat bahwa dia berada di depan ketua Chin Ling Pai dan istrinya, dan betapa kekanak-kanakan sikapnya tadi. Akan tetapi Chia Bun Hou mengelus jenggotnya, diam-diam merasa terharu juga teringat akan riwayat kehidupan pemuda yang amat tampan ini. Sungguh baik sekali kalau engkau mempunyai keinginan itu di hatimu, Tianxin. Memang sudah sepatutnya lah kalau engkau pergi mengunjungi nenekmu. Beliau sudah tua dan kunjunganmu sebagai wakil mendiang ibumu tentu akan menggirangkan hatinya. Kedatangan dua orang pemuda itu sungguh merupakan suatu hal yang amat membahagiakan hati Chia Bun Hou dan istrinya sehingga hampir semalam suntuk mereka berempat bercakap-cakap dalam ruangan itu, di mana kakek dan nenek itu minta kepada Tianxin untuk menceritakan segala hal yang telah terjadi dan menimpa keluarga Cheng Han Hou yang menyedihkan itu. Chia Bun Hou dan istrinya hanya dapat saling pandang dan kadang-kadang menarik napas panjang ketika mendengar betapa Pangeran Cheng Han Hou tewas dalam pengeroyokan dan betapa istrinya Lie Qiaoxi dengan gagah perkasa membela suaminya sampai darah terakhir. Ibumu adalah seorang istri yang hebat, demikian komentar kakek dan nenek itu kepada Tianxin setelah mereka mendengar penuturannya. Mereka sama sekali tidak memberi komentar apa-apa mengenai diri Pangeran Cheng Han Hou. Dan Tianxin bukan seorang bodoh. Dia amat cerdik dan dia pun sudah tahu apa yang terkandung dalam hati kakek dan nenek itu setelah mendengar ceritanya. Dia tahu bahwa dalam pandangan mereka, dalam pandangan semua keluarga Chin Ling Pai, ayahnya hanyalah seorang laki-laki yang berambisi besar dan tidak segan-segan untuk memberontak, sehingga kematian ayahnya adalah kematian seorang pemberontak yang sudah wajar menerima hukuman. Sebaliknya kematian ibunya adalah kematian seorang wanita perkasa yang setia dan mencinta suaminya. Mendengar betapa neneknya, Chia Giokeng, yang hidup bersama suaminya, yaitu pendekar Yap Kun Leong di puncak Bue Huasan kini telah berusia kurang lebih 75 tahun itu, Tianxin merasa khawatir kalau dia tidak akan dapat bertemu lagi dengan neneknya yang sudah tua itu. Maka kemudian diambil keputusan bahwa dua orang pemuda itu pada besok pagi-pagi akan berangkat ke Bue Huasan menyusul Chia Kong Liang yang telah menuju ke pegunungan itu pada hari kemarin. Sebaiknya kita mengikuti perjalanan Chia Kong Liang. Seperti kita ketahui, suami istri pendekar ketua Chin Ling Pai itu hanya mempunyai seorang putra, yaitu Chia Kong Liang. Adapun Chia Sin Leong, pendekar lembah naga, adalah putra dari ketua Chin Ling Pai itu dari seorang wanita yang lain, baca cerita pendekar lembah naga. Sebagai putra tunggal, tentu saja Chia Kong Liang sejak kecil digembleng oleh ayah bundanya yang berilmu tinggi dengan bermacam ilmu silat. Dari ayahnya, dia digembleng dengan ilmu-ilmu khas Chin Ling Pai seperti Tai Kek Sin Kun, San In Kun Hoat dan sebagainya, dan dari ayah bundanya itu dia menerima ilmu Tian Te Sin Chiang yang hebat,
karena merupakan penggabungan dari Tiante Xinjiang kedua orang tuanya, bahkan ibunya juga mengajarkan penggunaan Siang Tok Swa, pasir harum beracun. Akan tetapi, sesuai dengan watak seorang pendekar, pemuda ini tidak menggunakan pasir beracun, melainkan kepandaian itu dapat dilakukan dengan segala macam pasir atau tanah. Pendeknya, segala macam tanah kalau sudah berada di tangan pemuda ini dan dipergunakannya sebagai senjata rahasia, merupakan serangan yang amat berbahaya bagi lawan. Chia Kongliang bertubuh tegap dan gagah sekali. Pakaiannya tidak mewah akan tetapi juga tidak terlalu sederhana dan selalu rapi. Sinar matanya yang tajam pada wajahnya yang tampan gagah itu mengandung keangkuhan, seolah-olah memandang rendah kepada orang lain, memandang orang lain dari tempat ketinggian. Memang sesungguhnya lah bahwa pemuda Qin Lingpai ini memiliki watak yang agak tinggi hati. Dia tidak sombong, melainkan agak memandang rendah kepada orang lain. Dia berwatak pendekar, dan merasa dirinya seorang pendekar perkasa, putra ketua Qin Lingpai yang terkenal dan disegani, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ketinggian hati menyentuh batin pemuda yang perkasa dan masih belum masak ini, sungguh pun usianya sudah 22 tahun. Kongliang melakukan perjalanan seenaknya sambil menikmati keindahan pemandangan alam di sepanjang perjalanannya. Dia mewakili ayah bundanya untuk dua urusan. Pertama adalah menengok suami istri pendekar Yap Kun Liong dan Chia Giokeng, kakek dan nenek yang menjadi kakak dari ayah dan ibunya itu, dan kedua kalinya dia harus mewakili ayah bundanya, bahkan mewakili Qin Lingpai untuk hadir dalam pesta ulang tahun dari Datuk Persilatan di Pantai Timur, yaitu Tung Haixian, Dewa Laut Timur, yang juga mengirim undangan kepada ketua Qin Lingpai. Masih banyak waktu, pikirnya, karena hari ulang tahun itu masih 1 bulan lebih lagi. Karena perjalanan yang dilakukan seenaknya itu, maka 2 hari kemudian barulah Kongliang tiba di Bue Huasan. Hati pemuda ini lega melihat betapa paman dan bibi tuanya itu dalam keadaan selamat, walaupun memang benar bibi tuanya nampak lesu dan tidak bersemangat. Yap Kun Liong yang dahulu terkenal sekali sebagai seorang pendekar yang berilmu tinggi, baca cerita petualang asmara, kini telah menjadi seorang kakek yang usianya sudah 76 tahun. Rambutnya sudah hampir putih semua, akan tetapi tubuhnya yang tinggi agak kurus itu masih dapat berdiri tegak dan gerak-geriknya masih sigap dan ringan. Demikian pula, Chia Giokeng, putri pendiri Qin Lingpai itu pun masih kelihatan sigap, akan tetapi pada saat itu wajahnya agak pucat dan nampak tidak bersemangat, lesu seperti orang yang tidak sehat. Yap Kun Liong dan istrinya merasa gembira sekali melihat kedatangan keponakan mereka itu dan setelah Kongliang menceritakan tentang keadaan orang tua mereka yang berada dalam keadaan selamat dan sehat, Yap Kun Liong lalu berkata, sikapnya tenang akan tetapi alisnya berkerut. Kongliang, tentu saja kami merasa gembira melihat engkau datang berkunjung dan menjenguk kami dua orang tua yang kesepian ini. Akan tetapi, di samping kegembiraan kami, juga hati kami merasa risau karena sebelum urusan kami selesai, engkau datang. Kami harap saja engkau tidak akan terlibat dalam urusan kami ini. Pemuda itu memandang wajah paman dan bibinya dengan sinar mata tajam penuh selidik. Memang sejak tadi dia dapat menduga bahwa tentu ada sesuatu yang merisaukan hati mereka terutama sekali hati bibinya. Paman, urusan apakah yang merisaukan hati paman dan bibi berdua? Dia merasa heran bagaimana ada urusan yang dapat merisaukan hati paman dan bibinya yang gagah perkasa ini, apalagi dalam usia setinggi itu dan berada di tempat yang demikian sunyi. Agaknya tak mungkin lagi mereka itu menemui urusan-urusan yang menimbulkan kesukaran. Yap Kun Liong menarik napas panjang. Karena bibimu sedang kurang sehat, ditambah dengan munculnya urusan ini, sungguh menimbulkan ketidaktentraman juga. Kongliang, setua ini kami masih diancam oleh orang-orang jahat, dan aku telah siap menghadapi mereka dengan kekerasan, akan tetapi pamanmu ini telah menjadi lemah, dia tidak setuju sehingga timbul pertentangan di antara kami. Tiba-tiba Chia Giokeng berkata sambil melirik ke arah suaminya. Kongliang sudah mendengar bahwa bibinya ini memiliki watak yang keras di waktu mudanya, dan agaknya, biarpun sekarang sudah tua, namun kekerasan dalam menghadapi musuh itu masih nampak, berbeda dengan pamannya yang agaknya sudah menjadi orang yang tidak bersemangat untuk menghadapi kekerasan. Paman dan bibi, apakah yang telah terjadi? Musuh siapakah yang berani mengancam Jiwie? Anda berdua? Yap Kun Liong memandang istrinya, kemudian menoleh kepada keponakannya dan berkata, Kongliang,
urusan ini tidak ada sangkut pautnya denganmu, akan tetapi oleh karena engkau sudah dewasa dan kebetulan engkau berada di sini, biarlah engkau ketahui semuanya. Nah, 2 hari yang lalu kami menerima surat ini, kau bacalah sendiri. Chia Kong Liang menerima gulungan surat itu dan membukanya dengan sikap tenang, sikap yang mengagumkan paman dan bibinya yang mengamati semua gerak-geriknya. Lalu dibacanya surat itu, dengan alisnya yang tebal itu berkerut, sepasang matanya bersinar-sinar ketika dia membaca surat itu, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perasaan apa-apa akan tetapi pandang matanya berkilat mengejutkan ketika dia menatap wajah paman dan bibinya berganti-ganti. Kemudian, untuk meyakinkan hatinya, dia membaca sekali lagi. Pada hari ketiga setelah surat ini dibaca sebelum matahari terbit, Yap Kun Leong dan Chia Giok Keng akan mati berikut semua makhluk bernyawa yang berada pada kalian, sebagai pembayar hutang. Tertanda, keturunan Padang Bangkai. Paman dan Bibi, apa artinya surat ini? Siapa pengirimnya dan mengapa dia mengirimkan surat seperti ini? Akhirnya Kong Liang bertanya, suaranya tetap tenang akan tetapi pada pandang matanya terkandung kemarahan terhadap si penulis surat. Yap Kun Leong menghela napas. Sian Cai, damai, sungguh tak kusangka bahwa setua ini kami masih saja dicari musuh dan dimusuhi orang. Kami sendiri tidak tahu siapa penulis surat ini, akan tetapi melihat yang menandainya, kiranya mudah diduga bahwa mereka ini tentulah keturunan atau segolongan dengan Ang Bin Chiu Kui, setan arak muka merah, dan istrinya, Choa Tok Sian Li, bidadari racun ular, suami istri yang dulu pernah menjadi majikan dari Padang Bangkai di dekat Lembah Naga. Kurang lebih 40 tahun yang lalu, baca cerita Dewi Maut, dalam suatu pertandingan ketika kami membantu pemerintah untuk menghadapi pemberontak, yaitu pasukan liar Sabutai, kami telah menewaskan mereka, aku merobohkan Ang Bin Chiu Kui dan bibimu itu menewaskan istrinya, yaitu Choa Tok Sian Li. Kami sama sekali tidak mengira bahwa urusan 40 tahun yang lalu itu akan berekor sampai sekarang. Ah, usia setua ini, sudah mendekati akhir usia, masih saja dimusuhi orang. Kembali kakek itu menarik napas panjang. Aku tidak takut, tiba-tiba nenek Chia Giok Keng berkata. Biarpun sudah tua begini, aku tidak akan undur selangkah pun menghadapi musuh. Sudahlah, engkau sedang tidak sehat, mengapa harus menuruti perasaan marah? Kemarahan amatlah tidak baik bagi orang-orang tua seperti kita. Suaminya menghibur. Paman dan bibi harap jangan khawatir. Serahkan saja hal ini kepada saya. 3 hari berarti besok pagi kalau surat ini sudah 2 hari paman terima. Kalau musuh datang, biarlah saya yang akan menghadapi mereka, kata Kong Liang dengan sikap gagah. Engkau tidak perlu ikut campur, anakku. Tapi, paman. Bukankah mereka itu mengaku keturunan dari Padang Bangkai? Dan kalau sekarang yang menghadapi adalah saya, sebagai keturunan paman pula, bukankah hal itu sudah adil dan selayaknya? Dahulu, penghuni Padang Bangkai lawan paman dan bibi, sekarang keturunan mereka biarlah saya yang menghadapinya. Yap Kun Leong menarik napas panjang. Kong Liang, menurut kata hati bibimu, kita harus melawan dan bibimu memang benar, biarpun kami berdua sudah tua, namun karena kami selama ini hidup dalam sehat maka kiranya kami masih dapat melindungi diri sendiri. Akan tetapi, sampai sekarang aku masih merasa menyesal kalau kuingat betapa dahulu aku menanam banyak sekali benih-benih permusuhan sehingga sampai di hari tua masih saja dimusuhi orang. Tapi itu sudah kewajiban paman dan bibi sebagai pendekar-pendekar. Kita harus selalu menentang kejahatan. Yap Kun Leong menggeleng kepalanya. Sejak ribuan tahun kita dibuai oleh khayal seorang pendekar, anakku. Akan tetapi, bagaimana hasilnya? Sudah banyak sekali orang-orang yang kita anggap jahat itu kita basmi, kita bunuh, akan tetapi kejahatan tetap saja merajalela sampai sekarang. Kita bisa membunuh orangnya dengan kekerasan, akan tetapi kejahatan tidak mungkin dapat terbasmi oleh kekerasan. Tapi, kebenaran hanya dapat ditegakkan melalui kekerasan. Demikianlah pendapat kaum pendekar pada umumnya. Akan tetapi begitukah sesungguhnya? Berhasilkah semua kekerasan yang dilakukan untuk membasmi kejahatan? Kurasa tidak mungkin. Kejahatan adalah kekerasan, maka membasminya dengan kekerasan berarti melakukan kejahatan dalam bentuk lain. Bayangkan saja. Kita menganggap seorang pembunuh itu jahat dan kita menentangnya lalu membunuhnya. Berarti kita pun menjadi pembunuh yang tiada bedanya dengan pembunuh yang kita bunuh. Tapi, paman. Kong Liang membantah.
Biarpun keduanya itu sama membunuhnya, akan tetapi alasannya sungguh berbeda. Penjahat membunuh karena hendak berbuat jahat demi keuntungan dirinya sendiri, akan tetapi seorang pendekar membunuh justru untuk menolong orang lain terbebas daripada kejahatan selanjutnya. Yap Kun Leong tersenyum. Memang demikianlah anggapan setiap orang pendekar dan kami berdua dulu pun beranggapan demikian, bahkan bibimu masih sukar melihat kejahatan betapa tidak benarnya anggapan seperti itu. Apapun alasannya, melakukan kekerasan, melakukan pembunuhan, sudah pasti mengandung kebencian dan pembunuhan. Dan setiap kebencian itu sudah pasti mendatangkan pertentangan dan permusuhan yang tiada hentinya. Tidak mungkin memadamkan api dengan api lain. Tidak mungkin melenyapkan kekerasan dengan kekerasan pula. Saya masih tetap belum mengerti, Paman. Bukankah dengan tindakan kita yang menentang kaum penjahat, berarti kita berusaha untuk membuat dunia ini tentram dan melenyapkan semua bentuk kejahatan agar rakyat dapat hidup dengan tenang dan makmur. Kejahatan memang dapat ditundukkan oleh kekerasan, akan tetapi penundukan itu hanya sementara karena yang tunduk oleh paksaan hanyalah orang-orang yang menyimpan dendam dan sakit hati. Buktinya, kami dahulu berhasil menundukkan majikan-majikan Padang Bangkai yang dianggap jahat, bahkan berhasil membunuh mereka. Akan tetapi apakah hal itu berarti kami berhasil menghentikan kejahatan? Bahkan yang jelas, keturunan mereka mendendam kepada kami dan sekarang buktinya mereka itu, agaknya setelah merasa kuat, datang untuk menuntut balas. Kekerasan selalu menghasilkan kekerasan lain. Kebencian lain. Perdamaian tidak mungkin diciptakan oleh peperangan. Kalau toh dapat, itu hanya karena satu pihak kalah dan terpaksa tunduk, namun dendam bernyala di hati yang kalah dan setiap ada kesempatan, tentu mereka akan menuntut balas dan damai macam itu hanya sementara saja. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.